Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis khotaman yang insyaallah diamalkan 1 minggu sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun pula kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan umatnya dari dahulu, sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di sini hanya sedikit ingin membahas tentang Rasulullah SAW sebagai uswah hasanah kita, karena bertepatan dengan bulan Rabiul Awal, yaitu bulan Maulid. Di mana-mana pasti diperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena apa datangnya Maulid Nabi Muhammad SAW adalah gambar gembira bagi bukan hanya umat Islam, tapi seluruh alam. Maka ketika baginda Nabi Muhammad SAW, maka seluruh alam dari bumi dan langit, bangsa manusia dan jin, para malaikat dan juga seluruh alam itu bergembira atas kedatangan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah kita merayakan Maulid ini. Dengan apa? Dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadikan Nabi Muhammad sebagai uswah hasanah kita, suri toladan bagi kita. Dalam sebuah hadis bahwa dikatakan oleh istri beliau, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurunallaha kulla ahyani. Rasulullah SAW adalah senantiasa beliau berzikir dalam setiap keadaan. Berdiri beliau, duduk beliau, berbaling beliau, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita oleh Allah Subhanahu wa taala dipertemukan oleh guru mursyid kita, yaitu kita bisa mengamalkan apa yang Rasulullah amalkan, yaitu berzikir dalam setiap keadaan. Berdiri, duduk, berbaring, kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah zikir ini ada 100 di dalam buku saya ini. Saya cantumkan 280 perintah Allah Subhanahu wa taala dalam berzikir kepada Allah. Di antaranya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan dzikran katsira itu zikir yang sebanyak-banyaknya, itu bukan jumlah hitungan 100, 200, 1000, 2000, tapi sebanyak-banyaknya, berarti setiap keadaan. Maka ayat ini, kata Ibnu Arabi, bersifat mutlak, bersifat umum tanpa perincian. Maka perintah zikir pun tidak dirinci oleh Rasulullah, harus begini, harus dengan tata cara begini, tidak, tapi bersifat mutlak atau umum. Maka kaifiat atau tata cara berzikir pada Allah dari masing-masing masjid pun berbeda-beda. Masjid mungkin di sekitar kita berbeda-beda. Ada yang langsung sholat hanya diam, ada zikir sendiri-sendiri, ada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali dan lain sebagainya. Dan kita, guru mursyid kita memilih
afdalu dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah. Guru mursyid kita memilihkan zikir yang sepaling-paling abdul, yaitu la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam sebuah hadis kata Rasul bahwa seafdol-afdolnya, seutama-utamanya, setinggi-tingginya zikir dari aku, kata Nabi, kata Rasul, dari nabi-nabi sebelumku dan aku, kata Rasul, yaitu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka alhamdulillah kita diberikan oleh guru mursyid kita, la ilallah adalah zikir yang semulia-mulia, seafdol-afdolnya, bahkan tercepat untuk usul kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikir la ilallah orang kafir masuk Islam. Orang zikir misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, mereka tidak akan masuk Islam. Tapi dengan zikir la ilaha illallah sekali saja orang kafir akan masuk Islam. Maka di samping orang bisa menjadikan orang kafir masuk Islam, maka zikir ini bisa membakar dosa-dosa kita. Dengan berzikir kepada Allah, maka otomatis kita akan dibersihkan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Baik, itu terserah Allah. Terserah Allah, mau langsung dihapus semuanya, terserah Allah, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita dibersihkan dari dosa-dosa. Maka zikir la ilallah itu pembakar setiap dosa-dosa kita. Maka cara melantunkannya pun adalah dengan tata cara tarekat. Bagaimana caranya adalah dengan turbin sad, dengan pukulan yang kuat. Karena apa? Hati kita itu berkarat sebagaimana karatnya besi. Bahkan kata Allah dalam Quran, au asadu qaswah, bahkan kolbu ini adalah keras bagikan, au asadu qaswah, lebih keras dari batu. Jadi kalian ketika memegang batu itu batu keras, tapi kata Allah, au asadu qaswah, kolbu itu keras bagikan batu. Maka perlu pukulan yang kuat, perlu zikir itu dengan suara yang jahar yang kuat. Itu diperintahkan oleh Allah juga. Maka ketika kita menyaksikan mungkin sanak saudara kita yang pergi ke Baitullah, maka mereka akan menzikirkan Allah dengan labaik Allahumma labaik, itu dengan suara yang lantang, suara yang keras. Karena apa? Karena perintah Al-Quran dalam Al-Baqarah ayat 200 kata wa qadaitu manasikakum fazkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadu qaswah. Maka kita tidak usah ragu, ketika kita berzikir maka pukulkan ke kolbu kita yang keras itu supaya lunak, bisa mengikis dosa, maka dengan pukulan yang kuat. Dan kita amalkan di sini. Kalau kalian di rumah mungkin tidak berani kuat-kuat, maka di sini boleh kuat-kuat. Supaya apa? Supaya memukul hati yang keras itu, supaya yang kasar, yang keras itu rontok semua, menjadi lembut. Yang kasar menjadi lembut, yang keras menjadi lunak. Itulah zikir dengan suara yang keras. Ini diperintahkan oleh Allah dan juga perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah ini saya kupas di dalam buku ini. Demikian ikhwan, mungkin apa yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah alhamdulillah berbahagia kita bisa bertemu di majelis yang kelihatan oleh orang lain mungkin hanya 1-2 orang, tapi mudah-mudahan dari majelis ini semakin banyak berkahnya. Mudah-mudahan dengan majelis ini juga bisa membanggakan guru mursyid kita, Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah disambung di atas, sharing-sharing, kita bicara-bicara di atas. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan sholawat Bani Hasyim 3 kali. Allahumma sholli ala nabiyil Hasyimin Muhammadin wa ala
على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim Salamullah ala Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.